Baik Pak, terima kasih atas penjelasan sekaitan dengan pengetahuan dasar tentang COVID dan penanggulangannya. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin dipertanyakan sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Safari tadi, kami persilakan. Ya, halo. Bisa dengar suara saya? Moderator. Ya, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya kepada Bapak. Kira-kira bagaimana cara kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa penyakit ini sangat berbahaya? Jujur, masyarakat di sekitar kami masih ada yang sepenuhnya percaya bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Bahkan tadi pagi ada masyarakat yang mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal bagi saya tentang penyakit corona ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk meyakinkan pada mereka bahwa penyakit ini sangat berbahaya? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Safari untuk menjawab pertanyaannya tadi, Pak. Cara meyakinkan masyarakat bahwa penyakit ini sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Baik, terima kasih sudah bertanya ya. Ini bagus kita berdiskusi. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ini akan magang, kalau dulu ini Pak Moderator ya, saya belum tahu Pak Moderator ini bagaimana. Jadi katanya S1 itu mempraktekkan ilmu, ya, mempraktekkan ilmu kalau S1. Kalau S2 apa ya? Mencari perbandingan, kalau S3 menciptakan ilmu. Jadi tantangan ini. Tantangan karena pendapat masyarakat itu tentu berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Namun demikian, kita sebagai calon pendeta ya, atau calon guru agama ini, tentu harus juga berbasis pada ilmu pengetahuan. Bukan katanya, jadi berbasis pada ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu berbasis bukti, ya, berbasis bukti. Nah, apa buktinya bahwa penyakit ini berbahaya? Ya, kita saksikan laporan-laporan dari berbagai negara, semua negara ya, 200 negara, mendapati bahwa orang yang meninggal ini memang melalui pemeriksaan swab, ya, PCR-nya itu positif meninggal. Dan memang penyakit ini, ya, ketika ada penyakit komorbid itu penyakit awal yang berkomplikasi berat seperti penyakit gula, penyakit jantung, penyakit kanker yang berat, ya, dapat dengan mudah melemahkan daya tahan tubuh, daya tahan imun seseorang, sehingga ketika terinfeksi penyakit ini, maka imun ini untuk melawan infeksi COVID-19 itu sudah berkurang. Karena secara pemikiran sederhana ya, imun itu habis melawan penyakit lainnya. Sehingga kenapa dilakukan pemutusan mata rantai penularan? Karena jangan sampai penyakit ini menulari orang yang sudah menderita penyakit lain yang lebih berat sebelumnya. Begitu. Seperti kita ketahui, kasus-kasus di mana pasien itu dengan penyakit berat seperti jantung, penyakit gula, kebanyakan mereka setelah masuk rumah sakit dengan dugaan atau sudah positif COVID-19, itu memiliki saturasi oksigen rata-rata 90%. Saturasi oksigen itu maksudnya jumlah oksigen di bagian pinggir ataupun di ujung tubuhnya, pembuluh darah ujung tubuh itu 90%, di mana normalnya itu 94% ke atas. Jadi memang virus ini kenapa berbahaya? Karena dia cepat menyebabkan kematian.
data terakhir ya, beberapa studi mengatakan kebanyakan pasien meninggal itu pada hari keempat kelima sejak ditegakkan diagnosis bahwa dia sakit COVID-19. Jadi virus ini menyerang sistem saluran pernapasan. Utamanya ya menyerang sistem saluran pernapasan. Masuk melalui pernapasan, saluran pernapasan atas, hidung dan mulut. Kemudian di situ sudah terjadi sistem perlawanan tubuh, reaksi antigen antibodi, karena di tubuh kita ini ada sistem imun, bagaikan negara itu ada tentaranya yang melawan penyerang. Nah, itu terjadi perkelahian sehingga ada reaksi tubuh seperti demam, batuk, ya. Nah, kalau mampu tubuh ini melawan virus ini, ya, dia akan hanya berada di atas, di saluran napas atas. Tetapi ketika tubuh kita mulai kalah, maka virus ini akan mampu turun sampai ke paru-paru, saluran napas bawah. Disitulah dia akan melakukan perusakan sistem pernapasan kita, memakan sel-sel tubuh sehingga fungsi oksigenasi atau penyerapan oksigen, pembuangan karbon dioksida, ya itu tidak terjadi lagi, tidak berfungsi bagus, sehingga kebutuhan oksigen tubuh tidak terpenuhi. Ya, jadi terjadi kerusakan pada sistem saluran napas bawah, dalam hal ini paru-paru, sehingga yang bersangkutan dapat menderita kematian. Jadi pertanyaan tadi, kenapa dikatakan berbahaya? Karena dia cepat sekali menyebabkan kematian. Namun pun demikian, ada juga orang yang tidak percaya dengan penyakit ini. Ya itu sah-sah saja. Tapi yang pasti keberadaan pandemi saat ini memberikan kita ya pemahaman baru bahwa ternyata kita harus punya protokol kesehatan perseorangan, di mana kita harus ketat, selalu menjaga kebersihan tubuh, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker bila keluar rumah. Hal yang dapat saya share saat ini bahwa kalau saya tiap hari masuk rumah sakit lagi Pak Dada, puji Tuhan sejauh ini tidak terindikasi untuk terinfeksi virus COVID-19. Padahal saya tiap hari masuk rumah sakit. Ya, nah, apa artinya juga? Artinya saya berusaha seketat mungkin melakukan protokol kesehatan pribadi. Misalnya, kalau saya di rumah sakit, saya akan menggunakan masker. Kalau saya operasi, saya akan menggunakan APD level 3. Ya. Kemudian, kalau saya pulang ke rumah, ya, maka sebelum masuk rumah, seluruh baju saya sudah harus saya rendam dengan air sabun. Kemudian saya mandi. Nah, itulah salah satu protokol kesehatan yang saya lakukan, protokol kesehatan perseorangan saya. Jadi saya masuk rumah, saya sudah mandi, baju saya sudah saya rendam dengan air sabun. Bahwa sifat virus ini, ya virus ini dikatakan virus, ya dikatakan virus karena dia harus berikatan dengan protein untuk menjadi virus. Nah, dengan berikatannya dengan protein, maka ketika dia bersentuhan dengan sabun, ya maka protein ini akan rusak, sehingga virus ikut rusak. Sehingga dikatakan, kenapa kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Karena dia bisa membunuh virus ini. Tidak perlu sabun antiseptik, yang penting sabun. Itu sudah cukup membunuh virus ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa bagaimana caranya kita menyampaikan? Ya tentu dengan teknik-teknik, dengan bukti-bukti, bahwa penularan penyakit ini begitu cepat, dan bukti-bukti mengatakan yang meninggal itu sudah di-swab dan positif. Itu menunjukkan penyakit ini berbahaya, penularannya cepat, namun pun ada orang lain yang menganggap remeh penyakit ini, ya itu juga harus kita edukasi, bahwa perlu kita punya pengetahuan yang sama, bahwa penyakit ini berbahaya, namun ya dapat dihindari. Mungkin orang yang menganggap remeh penyakit ini belum pernah kontak dengan orang yang positif. Tapi coba suatu saat dia ada di zona merah dan tertular dengan orang yang tanpa gejala, maka mungkin yang bersangkutan akan tersadar sendiri. Saya kira itu bisa sementara saya jelaskan. Terima kasih penjelasannya, Pak. Sekira sudah jelas ya penanya untuk jawaban yang disampaikan oleh Bapak Dr. Safari. Saya berikan kesempatan untuk Saudari Sundai Lantun untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ada dua pendapat orang saat mendengar tentang COVID-19. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Nah,
yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana memberikan pemahaman tentang COVID-19 kepada jemaat yang sudah tidak lagi percaya dengan adanya penyakit COVID-19 yang karena adanya pernyataan bahwa penyakit COVID-19 sudah dijadikan bisnis dalam dunia kesehatan. Karena hal ini, mengapa saya pertanyakan hal ini? Karena beberapa kali saya mendengarkan bahwa penyakit COVID ini sudah dijadikan sebagai bisnis. Dengan alasan, pernah saya mendengar bahwa ada orang kecelakaan lalu meninggal di tempat. Dan orang tersebut, orang ini yang meninggal dinyatakan reaktif COVID-19. Dan bahkan juga pernah terjadi orang yang meninggal karena jantung, penyakit jantung. Lalu pihak rumah sakit menyatakan bahwa almarhum meninggal karena COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana memberikan pemahaman kepada jemaat agar mereka percaya kembali percaya kepada penyakit COVID-19 bahwa penyakit ini betul-betul ada. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dipersilakan Pak Dokter untuk menjawab. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sama sebenarnya yang pertanyaan nomor 1 tadi, tapi ini dengan argumen yang berbeda. Bahwa mereka tidak percaya atau ada warga jemaat yang tidak percaya penyakit ini karena sudah dijadikan bisnis. Ya, ini sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Penyakit ini memang ada. Memang ada. Jadi, apabila yang bersangkutan mengatakan seperti itu, mungkin karena tidak berada pada daerah zona merah. Ya, tidak berada pada zona merah. Coba kita saksikan ya suasana di Jakarta pada bulan Maret, bulan April, bagaimana penguburan atau bukan orang yang kematian mendadak begitu cepat. Nah, itu terbukti bahwa virus ini ada. Mengenai sudah dijadikan bisnis, saya kira itu tidak tepat juga ya. Karena seseorang dikatakan COVID-19 atau menderita COVID-19 itu melalui prosedur yang panjang. Ya, dia harus di screening dulu, di screening melalui proses screening. Apakah yang bersangkutan memiliki keluhan saluran napas seperti batuk, pilek, demam, ya. Kemudian apakah yang bersangkutan berasal dari daerah zona merah atau apakah yang bersangkutan pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19. Nah, kalau ini tidak ada, ya tidak mungkinlah dianggap sebagai penderita COVID atau curiga COVID. Enggak ya. Jadi mengenai dikatakan ada bisnisnya itu kurang tepat dan tidak tepat ya. Tidak tepat karena hal ini memang ya, hal ini memang menjadi protokol rumah sakit bahwa kami juga petugas rumah sakit harus menjaga diri kami, ya, harus menjaga diri kami dari penularan virus ini. Tentu dengan cara rumah sakit mengeluarkan regulasi kebijakan untuk melakukan proses screening dan dilanjutkan dengan tahap isolasi ataupun hal-hal lain yang dianggap penting untuk melindungi karyawannya. Jadi tidak mungkin seseorang dengan gampangnya kita katakan menderita COVID-19. Tidak ya, yaitu harus melalui satu proses screening. Melalui anamnesis itu wawancara, melalui wawancara, kemudian pemeriksaan, dan kemudian ditetapkan sebagai menderita COVID atau tidak menderita COVID. Nah, solusi yang kami lakukan di rumah sakit, tentu kami harus membentuk post-screening. Post-screening ini tujuannya semua orang yang masuk rumah sakit sudah harus dipilah. Apakah dia ya dicurigai atau menderita positif COVID atau tidak. Kalau tidak, ya dia mengikuti jalur pelayanan biasa, rawat inap atau rawat jalan biasa. Tapi kalau dia dicurigai, maka kami harus segera membuktikan apakah dia menderita COVID atau tidak. Ya, karena seperti tadi dikatakan orang kecelakaan, wah itu kalau di zona merah memang siapa yang berani menolong kalau tidak ada keyakinan bahwa dia tidak menderita COVID? Tentu harus kita yakin bahwa orang ini tidak menderita COVID, baru biasanya orang akan melakukan pertolongan di daerah zona merah ya, begitu. Tapi di Toraja, karena usaha dari masyarakat
sangat bagus ya dan satgas yang tepat, maka penularan virus ini dapat kita cegah. Kita yakin penyakit ini tentu berasal dari orang-orang yang membawa dari luar Tanah Toraja atau Toraja Utara. Tetapi dengan usaha yang baik dari masyarakat kita, usaha yang baik dari Satgas, maka itu dapat kita cegah. Sejauh ini, sampai 3 bulan sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia, kita hanya punya 9 kasus, ya, atau 8 kasus di Tanah Toraja. 9 kasus di Tanah Toraja, sedangkan di Toraja Utara mungkin 4 kasus. Jadi, ini bukan bisnis. Memang tidak ada yang berani tertular. Siapa yang berani tertular? Semua orang takut tertular. Makanya ada konsep namanya new normal atau normal baru. Dengan protokol kesehatan yang ketat, kita melakukan aktivitas kita yang dengan pembatasan-pembatasan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Baik Pak, terima kasih. Masih ada 6 penanya di chat yang masuk. Jadi saya bacakan pertanyaan dari Filia dan Otniel. Ya, tadi dari Filia ini, tadi Bapak katakan di gereja ketika memakai mic, pertanyaannya adalah bagaimana mensiasati untuk hal itu, karena jika memakai masker, katanya itu kurang elok dipandang jika di mimbar. Kemudian dari Otniel ini, pertanyaannya bagaimana cara untuk memberikan sosialisasi yang cukup sederhana dan mudah kepada masyarakat tentang COVID ini. Mungkin Bapak sudah jelaskan tadi, tapi yang lebih sederhana dan lebih mudah mahasiswa tangkap untuk diberikan sosialisasi kepada anggota jemaat. Itu 2 penanya, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini sudah pertanyaan terakhir ya. Jadi, mengenai mic di gereja, saya kira ini trik masing-masing orang ya. Kalau mau gampang, boleh pakai alkohol semprot ya, atau dapat dilakukan juga ya dengan berbicara tetap menggunakan masker, ya, tetap menggunakan masker. Tapi cara paling gampang kalau tidak percaya dengan situasi itu, ya bawa saja disinfektan kecil, kemudian disemprotkan kalau tidak yakin. Saya kira saya selama ini apabila pegang mic saya akan menggunakan masker, tapi kemarin juga saya sudah lepas masker dan saya pikir keyakinan saya bahwa orang yang sebelum pegang mic itu tidak terinfeksi COVID-19, begitu. Jadi memang ini dibutuhkan kemampuan kita ya, proteksi kita untuk hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua, pertanyaannya mengenai sosialisasi yang mudah. Saya kira dengan berjalannya waktu, memang adik-adik mahasiswa dengan sistem pembelajaran yang berbeda pada zaman-zaman dulu, ya, zaman-zaman sebelum ini, bahwa sudah cukup banyak berita ataupun informasi berhamburan di internet, grup WA ataupun Facebook. Dengan mendapatkan penjelasan secara langsung seperti ini pun, itu sudah sebagai sumber informasi pengetahuan yang praktis. Tinggal dicocokkan saja dengan bahan bacaan adik-adik semua. Saya kira dengan berjalannya waktu, maka kemampuan sosialisasi adik-adik, apakah melalui khotbah ataupun cara lain, itu akan terasah, akan semakin terasah, dan memang yang penting adalah terus memperbarui pengetahuan kita, membaca, dan membaca. Tidak boleh kita hanya mengandalkan telinga kita untuk mendengar, tetapi juga mata kita untuk mencari tahu pengetahuan itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Saya kira sangat menarik. Masih banyak mahasiswa yang tapi ini saya kira pertanyaan yang terakhir, Pak, yang cukup menarik tentang OTG, Pak. Adakah cara lain untuk mengenali OTG selain rapid test, Pak? Ya. Jadi OTG itu sebenarnya dalam definisi panduan Kemenkes itu mengatakan orang tanpa gejala.
kalau mengikuti panduan Kemenkes yang terakhir, itu OTG itu sebenarnya adalah orang yang positif itu atau orang yang sudah pernah kontak dengan orang positif. Jadi OTG itu orang tanpa gejala adalah orang yang disangkakan sudah kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebenarnya itu definisinya. Jadi misalnya si A positif COVID-19 melalui swab. Maka siapa saja kontaknya, misalnya di rumahnya itu ada misalnya istrinya, anaknya, orang kerja di rumahnya, ataupun tetangganya yang sudah sempat kontak erat dengan si A ini, maka semua orang ini dikatakan OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya menjadi tugas Satgas COVID-19 itu, kalau kami di Tanah Toraja, segera melakukan tracing. Tracing itu melacak siapa saja yang kontak dengan orang yang positif ini. Dari tracing ini, sebenarnya kalau OTG sudah dapat langsung dilakukan pemeriksaan swab, tanpa pemeriksaan rapid test. Dapat dilakukan swab. Dari situ, dari swab ini dapat kita buktikan bahwa si A tidak menularkan penyakit ini kepada orang lain. Jadi tidak ada cara lain untuk membuktikan seseorang COVID itu adalah dengan pemeriksaan swab, PCR ataupun TCM. Tidak ada cara lain. Nah, karena tidak ada cara lain membuktikan selain dengan pemeriksaan golden standard atau standar emasnya itu melalui pemeriksaan swab untuk TCM maupun PCR, maka cara paling bagus selalu kita adalah selalu menggunakan masker. Kita harapkan orang yang bertemu dengan kita juga menggunakan masker. Sehingga nanti adik-adik semua akan melihat di mana beberapa jemaat itu sudah menerapkan protokol kesehatan dalam pengelolaan ibadah ataupun sesudah ibadah. Misalnya, beberapa jemaat sudah menggunakan sistem transfer bank supaya uang tidak dipegang lagi. Beberapa jemaat juga melakukan penyemprotan terhadap uang persembahan, kemudian dijemur baru dihitung. Banyak metode-metode pencegahan yang dilakukan, dan dengan berjalannya waktu saya kira adik-adik semua, saya yakin ya adik-adik semua dengan pembekalan seperti ini, wawasan kita terbuka, kemudian kita bisa lebih sering mencari pertanyaan atau jawaban itu juga melalui rajin membaca. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Kami mohon diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sukses buat adik-adik. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan bagi kami, memberikan pembekalan tentang COVID-19. Tuhan Tuhan memberkati. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh teman-teman pengurus BEM sehubungan dengan kegiatan Peljam, dan mungkin juga nanti akan disampaikan oleh Kajur Teologi sehubungan dengan SPPD. Sehubungan dengan Peljam dulu, jadi mohon jangan keluar dulu, ini sehubungan dengan kegiatan selanjutnya. Dan mungkin juga akan ada disampaikan nanti oleh orang tua kita, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, jika Bapak masih ada di dalam. Silakan Saudara Yosep. Iya, terima kasih kepada moderator kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan kita pelayanan jemaat, dan kiranya hal ini diperhatikan bagi teman-teman yang akan melaksanakannya. Oke, yang pertama mengenai tentang persuratan. Dalam hal ini teman-teman akan membawa lembar penilaian ke jemaat. Lembar penilaian itu kami akan share ke dalam grup, dan teman-teman bisa melihatnya dan memprintkan lembar penilaian itu dan menyerahkan kepada pendeta atau majelis gereja. Nah, yang kedua, teman-teman setelah kembali dari jemaat, dalam hal ini penarikan, teman-teman juga bisa
meminta kepada majelis gereja atau pendeta surat keterangan pernah melaksanakan pelayanan jemaat di tempat teman-teman melaksanakan Peljam. Ya, itu sekaitan dengan pelayanan persuratan. Jadi ada 2 surat yang akan kalian bawa pulang dan itu akan di-store ke kami dari kepada badan eksekutif mahasiswa, entah ke saya atau Denis nanti yang akan teman-teman berikan. Dan yang kedua, yang saya sampaikan juga bahwa pembagian koordinator ini tidak seperti waktu kemarin Peljam tahun lalu, bahwa yang menjadi koordinatornya itu teman-teman Peljam sendiri. Sekarang teknisnya berbeda. Jadi yang akan menjadi koordinator teman-teman kami akan bagi beberapa kelompok atau beberapa klasis dan akan ditangani oleh teman-teman BEM. Ya, jadi misalnya klasis buah kayu, klasis bituang, klasis bastem dan lain sebagainya, misalnya 10 klasis saya yang akan tangani dan 10 klasis lagi misalnya Denis yang akan tangani dan teman-teman yang lain lagi dari BEM. Nah, itu mengenai tentang persuratan. Mengenai tentang pembagian koordinator. Nah, jika nanti misalnya di lapangan teman-teman mengalami kendala ataukah permasalahan di lapangan, teman-teman bisa menghubungi masing-masing koordinatornya. Kami juga akan share nomor-nomor koordinator ke dalam grup supaya teman-teman bisa menghubungi jika teman-teman mengalami masalah di lapangan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman kurang mengerti, bisa bertanya. Kami akan berusaha untuk jelaskan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Koordinator PPK BEM. Jadi sekira jika kurang jelas nanti teman-teman bisa bertanya di grup saja ya Pak Koordinator. Oke, siap. Jadi tetap teman-teman menunggu informasi selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan Peljam ini di grup Peljam yang telah kawan-kawan buat. Mungkin masih ada orang tua kami Pak Syukur yang menyampaikan sesuatu dalam akhir dari kegiatan kita ini sebelum saya serahkan nanti ke Kajur Teologi jika ada penyampaian kepada peserta SPPD. Silakan Pak. Baik, terima kasih Denny. Adik-adik semua yang masih bertahan, mohon memunculkan gambar video kita ada nanti kalau dipoto, ya, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang berikut yang disampaikan Yosef tadi tidak lebih pada penilaian angka, tapi kita akan mendapatkan masukan-masukan dari jemaat terkait dengan diri Anda. Mungkin bukan nilai 9, nilai 8 yang akan datang nanti ke kita, tetapi bahwa adik ini cukup rajin, perlu dipertahankan. Adik ini seluruh kakinya bergetar di saat memimpin doa. Dengan demikian, kita bisa dampingi untuk bagaimana menghilangkan getaran tubuh yang berlebihan di saat memimpin pelayanan. Dari masukan-masukan. Surat bukti. Surat bukti itu harus diminta sebagai tanda bahwa Anda memang melaksanakan Peljam. Nah, saya kurang ini, mudah-mudahan juga nanti ditambahkan Pak Kajur tentang SPPD.
Kemudian kita tidak ada lagi ibadah pengutusan karena ibadah penutupan akhir kuliah dan pengutusan waktu itu juga sudah dilakukan. Yang jelas kita sungguh berdoa dan percaya ini adalah kegiatan yang kita upayakan dalam rangka membekali adik-adik untuk bisa belajar langsung di jemaat. Tetapi lebih dari itu juga, ini adalah kita sementara menunaikan apa yang Tuhan inginkan atas hidup ini. Ada beberapa pertanyaan tadi yang mungkin perlu penguatan jawabannya. Kalau dikatakan ada orang yang tidak percaya, kalau kita yang berpengetahuan itu harus berusaha untuk percaya karena ini memang sudah melalui penelitian ilmiah bahwa ada. Di Italia itu orang kekurangan kuburan. Tidak ada tanah lagi dan itu kematian itu betul-betul melonjak. Kenapa mesti kita masih terganggu dengan orang-orang yang tidak percaya? Kalau memang karakter dan sikapnya begitu, kita tidak usah terlalu terganggu. Yang jelas ini adalah sesuatu yang ada dan berbahaya, ya. Lalu kalau Anda buka handphone, mohon supaya informasi-informasi itu dikelola bagus. Jangan sampai nanti di jemaat justru kamu yang keseringan membuat panik orang. Berita-berita, informasi-informasi harus dikelola dan dicari tahu kebenarannya. Tidak serta-merta harus disebarkan begitu luas kalau ada yang sangat berpengaruh negatif. Nah, itu hal yang menjadi penyampaian di akhir sesi kita ini. Soal kalau ada yang sudah dipercaya oleh jemaatnya atau klasis bahwa akan melayani di situ dan hari Minggu sudah diberikan kesempatan perkenalan sekalipun suratnya belum ada karena dirimu dianggap lebih dipercaya dibanding dengan surat, ya tidak apa-apa, mulailah. Kalau ada yang mau menunggu surat, kita usahakan share secepat-cepatnya supaya itu bisa menjadi pegangan untuk masuk ke jemaat. Pokoknya semua memiliki tingkat pengertian, pemahaman yang bagus dalam menjalani masa Peljem dan SPPD. Sehingga dengan demikian, apa yang kita upayakan di tengah-tengah suasana sulit ini bisa memberi kontribusi positif terhadap diri Anda, lembaga, dan juga jemaat, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Pokoknya tetap semangat untuk menunaikan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak arahannya. Saya berikan kesempatan untuk tajur teologi, jurusan teologi jika ada menyampaikan sesuatu tentang SPPD. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya lagi nyambi sambil saya presentasi materi di perkuliahan saya online juga. Tetapi ya saya bersyukur diberi kesempatan oleh moderator kita, Mas Deninga. Selamat sore. Selamat sore Pak Rektor, selamat sore Pak Warek, dan selamat sore teman-teman SPPDer dan Peljemer, baik dari teologi, juga dari pastoral counseling. Dan saya lihat-lihat dalam
WA group, kayaknya ada juga teman-teman dari PAK yang pesan jaket. Saya tidak tahu apakah juga akan bergabung dalam ini SPPD-nya teologi, tapi ya syukurlah kalau ada simpati seperti itu. Sebenarnya tidak ada hal yang terlalu urgent yang saya mau sampaikan lagi, karena saya mengikuti materi-materi yang sudah dibawakan oleh pemateri, terutama oleh materi dari Pak Warek 3 yang berbicara soal etika, dan banyak lagi pesan-pesan petua-petua dari Pak Warek dan dari Pak Rektor. Ya, saya kira itu menurut saya sudah cukup, dan tanggung jawabnya sudah sangat berat untuk saudara-saudara Emban di jemaat sebagai duta kampus ini. Saya berharap Anda kembali dan merenungkan petua-petua yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, sehingga Anda akan tampil di lapangan nanti sebagai sosok yang memang mengagumkan, berprestasi, dan wajar untuk diteladani dan layak disebut sebagai mahasiswa IAKN. Jangan lalu menimbulkan pertanyaan, katanya dia mahasiswa, calon pendeta, calon guru agama, dan lain sebagainya. Tetapi kok kenapa membingungkan seperti itu? Nah, saya kira ini hanya semacam garis bawah saja dari semua yang kita sudah ikuti sejak dari tadi pagi. Dan yang kedua, saya kira tidak ada ibadah seremonial pelepasan. Ya Pak Warek ya, tidak ada ibadah seremonial seperti yang sering kita lakukan secara khusus di aula. Nah, saya berharap saudara-saudara dari hari ini seremonial sendiri di tempat masing-masing sebelum Anda berangkat ke lapangan. Renungkan siapa diri Anda yang akan berangkat. Tapi saya tidak berharap Anda sedang berangkat ke tengah-tengah serigala. Tetapi saya berharap Anda sedang berangkat ke kampus real Anda untuk melaksanakan tugas kuliah Anda di lapangan, seperti pesan-pesan para pemateri sebelumnya. Sehingga Anda mempersiapkan diri segala sesuatunya untuk berangkat dan juga pulang dengan selamat sejahtera, tanpa embel-embel. Saya kira Anda berangkat utuh juga, dan saudara pulang utuh. Tidak pulang dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, akhirnya saya ucapkan selamat ber-SPPD, selamat berperjem, selamat mengabdikan diri sambil belajar. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih Mas Den, terima kasih Bapak Warek, terima kasih Bapak Rektor. Demikian. Baik, terima kasih penyampaian dari Kajur Teologi Kristen. Jadi saya rasa kita sudah mengikuti pembekalan selama 1 hari ini, mulai dari jam 8 sampai jam 14.45 sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan semuanya dari ketiga pemateri yang membawakan materi sesuai dengan kapasitas mereka dalam materi yang diberikan, jadi dapat kita aplikasikan dalam pelayanan teman-teman masing-masing di jemaat yang akan teman-teman tempati berpeljem dan ber-SPPD. Jadi selanjutnya jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita masing-masing punya grup, baik peljem maupun SPPD. Ada pertanyaan di sini yang saya katakan tadi dengan surat itu ditujukan untuk teman-teman peljem, ya, karena ada pertanyaan yang masuk. Baik, saya kira kegiatan kita sore hari ini telah selesai. Kita tadi mengawali dengan doa, dan saya minta salah satu mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa mengakhiri pembekalan kita sore hari ini. Orin.
mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu dan juga kasih-Mu yang selalu mengalir seperti air yang kami boleh rasakan pada saat ini. Kami masih boleh bertemu satu sama lain walaupun melalui via Zoom. Engkau kiranya menyertai kami Bapa, dan juga terima kasih untuk berkat-Mu kami boleh ditambahkan pengetahuan melalui pemateri yang ada. Dan juga Engkau berkati setiap pemateri Bapa. Semoga mereka dapat merasakan cinta kasih-Mu. Dan juga kami sekalian anak-anak-Mu, berkati kami yang akan melaksanakan pelayanan jemaat dan juga SPPD. Berkati dan jadikan kami berkat untuk sesama kami. Ini doa anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Pak Wakil Rektor 3, Bapak Ketua Jurusan Teologi, dan teman-teman pengurus bank maupun juga seluruh mahasiswa peserta SPPD dan pelayanan jemaat. Saya selaku host akan mengakhiri sesi ini. Terima kasih untuk setiap kerjasamanya, keaktifan dalam bertanya, dan kedisiplinan dalam melakukan mute suara. Bila ada pihak dari host melakukan kesalahan dan sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga pelayanan jemaat dan SPPD-nya bisa bermanfaat dan bisa memberikan banyak berkat. Sementara nanti malam saya coba usahakan untuk mengupload video rekaman ini ke YouTube, dan beberapa akan saya bagikan dalam voice recorder. Mohon dimaklumi kalau tidak jadi malam ini ya besok. Kalau besok tidak jadi berarti lusa. Jadi mohon dimaklumi. Ada beberapa hal yang sedang urgent juga dikerjakan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.